Perkenalkan, nama saya Alex. Saya pemuda desa yang tinggal jauh dari kota. Hutan, gunung, dan sungai tempat main kami. Langsung saja. Maret 2014, aku beserta 4 temanku, Dodi, Reza, Saleh, dan Heru, ingin mengadakan perpisahan sahabat kami, yaitu Heru. Heru adalah anak tunggal dari keluarga yang kaya. Ya, bisa dibilang Heru anak yang cukup manja di antara kami. Heru ingin melanjutkan sekolah ke kota. Dari desaku ke kota memakan waktu 2 hari menggunakan kapal, karena desa kami tidak memiliki jalur darat. Alex, aku kan mau pindah nih, kata si Heru. Terus, jawabku, camping yuk, kata si Heru. Males kamu kan anak manja, mana tahan kamu di hutan, digigit nyamuk. Jawabku, tahan bro, masa iya kamu gak mau jalan-jalan sama temenmu ini untuk yang terakhir kalinya bro, kata si Heru. Apa-apaan sih kamu Her? Jawabku. Gimana? Ajak teman lain juga gimana? Lanjut si Heru. Lalu saya dan Heru berangkat ke rumahnya Soleh. Kebetulan kata Heru ada Dodi sama Reza. Ada apa woi? Kata Soleh. Nih si Heru ngajakin kita naik camping di atas gunung. Jawabku. Singkat cerita, kita semua akhirnya sepakat untuk naik besok jam 7 pagi. Kami pulang masing-masing ke rumah untuk mempersiapkan peralatan untuk naik besok. Malam pun tiba. Waktu itu pukul 8 malam saat makan. Aku bilang ke ibu untuk meminta izin. Bu, besok aku sama teman-teman mau camping ke gunung. Ada acara apa? Kok mendadak? Tanya ibu. Iya bu, kan mau perpisahan sama Heru bu. Jawabku. Ya sudah, hati-hati, jangan macem-macem dan jaga tingkah laku. Oke bu. Keesokan paginya, aku sudah siap-siap mau berangkat. Akhirnya kulihat dari jauh datang Heru, Soleh, Dodi, dan Reza. Sudah siap kah bro? Teriak Reza. Udah, kataku. Lalu aku melihat ada senapan. Lalu aku tanya, kamu ngapain bawa senapan, Za? Reza itu emang sudah biasa berburu dengan bapaknya. Berburu rusa untuk dijual lagi. Karena hutan di kampung kami masih alami dan masih banyak binatang liarnya. Akhirnya, kami berlima berangkat menggunakan perahu. Orang kampung kami menyebutnya ketinting. Ketinting akulah yang kami gunakan, karena perahuku lumayan besar untuk kami. Dalam perjalanan menuju arah gunung, kami melalui sungai-sungai kecil. Kami melewati sungai-sungai kecil untuk menuju kaki gunung tersebut. Sungai yang kami lewati tidak terlalu besar. Mungkin lebarnya sekitar 10 atau 15 meter kalau air lagi pasang. Gunung yang kami tuju ini sebenarnya bukanlah gunung wisata seperti gunung lainnya. Bahkan di sana tidak memiliki pos. Gunung ini biasanya hanya didaki untuk para pemburu, karena gunung hutan yang masih rimbun. Jarak tempuh dari kampungku ke kaki gunung memakan waktu hampir 2 jam. Hanya bisa menggunakan ketinting. Setelah semua perlengkapan dimasukkan di dalam perahu, Heru bilang, Lex, kamu yang bawa ya, kamu kan jago. Dengan sedikit raut muka yang buatku jengkel. Iya Lex, ini kan ketinting kamu,
Jadi kamu sudah tahulah selah mesinnya, kata si Dodi. Oke, brengsek emang nih kalian semua, jawabku. Akhirnya akulah yang joki ketintingnya. Sedangkan di depanku ada Heru, Dodi dan Saleh. Dan di depan memegang dayung si Reza, karena yang paling tahu betul tempat tujuan kami. Berangkatlah kami menggunakan ketinting milikku. Setelah lumayan jauh dari kampung perjalanan kami, mungkin sekitar 30 atau 40 menit jalan, lalu keanehan pun mulai terjadi dari sini. Tiba-tiba Reza teriak, "Stop!" Langsung semuanya kaget. "Ada apa, Za?" tanya si Heru. "Tuh lihat, di depan ada apa?" kata si Reza. Ada seekor buaya yang lumayan besar yang menghalangi jalan kami. Aku merasa aneh, kenapa buaya itu gak mau hilang-hilang dari jalan kami, yang berjarak lumayan jauh. Lalu kami semua melihat Reza berjongkok dan mengambil air lalu membaca sesuatu. Entah apa yang dikomat-kamitkan Reza. Lalu dia semburkan air itu ke sungai kembali. Alhamdulillah, kami lihat buaya itu sudah mulai pergi dan menghilang masuk dalam air. Orang sekampung juga pada tahu kalau Reza dan keluarganya nenek moyangnya adalah keturunan buaya. Itu cerita ibuku. Alhamdulillah sudah pergi. Gak apa-apa woi, santai aja tuh muka, timpal Reza yang melihat kami pada bingung. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan kami menuju gunung. Canda tawa kami lalui. Sampailah kami di sebuah pondok tempat kami harus memulai berjalan kaki. Setelah barang dan perlengkapan kami naikkan dari atas perahu. "Za, kamu sama Saleh naikkan mesin ketintingnya di atas ya, di bawah pondok tua itu." "Oke boy," jawab Reza. Setelah nunggu Reza dan Saleh ngangkat mesin ketinting, lalu Saleh datang menghampiriku. "Lex, kayaknya kipasnya nyangkut sesuatu deh, gak bisa diangkat," kata si Saleh. "Ah, masa sih? Tadi baik-baik aja kok." Langsung aku turun kembali ke perahu. Kulihat si Reza sedang ngangkat-ngangkat tapi gak bisa-bisa. "Awas bro, sini ku coba." Ku coba ngangkat dengan sekuat tenaga. Betapa terkejutnya kami ketika melihat ular yang melilit di kipas ketintingku. "Masya Allah, apa tuh?" kataku. "Allahu Akbar," kata Reza melihat ular yang melilit di kipas. Perasaanku mulai gak enak, seolah alam tak mengizinkan kami untuk mendaki. Entah teman-teman merasakan hal sama atau tidak, kataku dalam hati. Kulihat Reza mengeluarkan parangnya, lalu Reza tebas kepala ular itu. Aku juga tidak tahu itu ular apa. "Za, kenapa kamu bunuh?" kataku. "Emang kenapa?" jawab si Reza. "Kan kita bisa usir ular itu tanpa membunuhnya," kataku. "Udahlah, kelamaan. Buru kita daki kesorean," jawab si Reza. Aku sedikit kesal melihat Reza yang tidak sabaran. Lalu Reza dan Saleh mengangkat mesin ketinting ke pondok tua. Disusul aku di belakang. Kulihat kepala ular itu yang putus di parang Reza. "Kalian lama banget sih," kata si Heru. "Iya sabar, ini udah selesai," jawabku kepada Heru. "Her, apa gak kita batalin aja campingnya ke gunung?" timpalku kepada Heru. "Emang kenapa Lex?"
Jawab Heru dengan heran. Aku merasa aneh. Perasaanku gak enak, Ru. Takut terjadi apa-apa, kataku. Disinilah awal mulai kami melangkah dan keanehan serta gangguan makhluk hutan Gunung Kalimantan. Pukul 11, akhirnya kami berlima kumpul semua di Pondok Tua. Titik tempat kami harus berjalan kaki menuju gunung. Apa sebaiknya kita gak usah camping di gunung aja, bro? Kataku kepada mereka. Ada apa, Lex? Kata si Saleh. Iya, ada apa, Lex? Kok kamu jadi penakut gini, Lex? Kata si Reza. Iya, Lex, aku aja yang penakut berani kok naik gunung ini. Kata si Heru. Bukannya aku takut, cuma aku merasa kali ini perasaanku gak enak aja. Kayak ada sesuatu yang membuatku tidak enak. Pertama, ada seekor buaya yang lumayan besar menghalangi jalan kita tadi di sungai. Kedua, ada ular melilit di kipas mesin ketinting kita. Apa kalian tidak merasa aneh? Seolah alam tidak mengizinkan kita. Jelasku kepada mereka semua. Entah perasaanku ini salah atau benar. Yang pastinya aku ingin bilang perasaanku ini kepada teman-temanku. Udah, Lex, kamu tenang aja. Hutan dan gunung di sini aku udah hafal semuanya. Tidak akan terjadi apa-apa pada kalian semua. Jika ada hantu atau binatang liar, akan kutembak kepalanya dengan senapan saya ini. Timpal si Reza sambil tertawa. Hus, gak usah ngomong sembarang gitu juga kali, Za. Saut Dodi. Tenang, aku akan jaga kalian. Ini janjiku seorang Reza. Timpal si Reza. Dengan perdebatan yang lumayan seru, akhirnya kami putuskan untuk tetap lanjut camping di gunung selama 3 hari. Oke kawan-kawan, sebelum kita mulai melangkah dari sini, mari kita berdoa sama-sama untuk keselamatan kita semua. Selesai berdoa, tidak lupa kami cek kembali logistik kami. Untuk air minum, kami tidak khawatir karena di sana ada air terjun dan mata air di dalam goa. Kata si Reza. Bismillah, kami berjalan memasuki hutan yang dipimpin oleh Reza. Di belakang Reza ada Saleh, Dodi, Heru, dan aku paling belakang. Za, jalannya santai aja sambil ngobrol biar gak capek. Teriakku pada Reza. Oke bro, aman, saut Reza. Sekarang aku tidak mikir macam-macam lagi, karena janji Reza akan jaga kami semua. Langkah demi langkah, canda dan tawa terus mengalir cair di perjalanan kami kali ini. Hutan yang lebat, pohon-pohon besar nan hijau asri alami tanpa sentuhan manusia. Inilah keindahan hutan Kalimantan. Setelah hampir 1 jam berjalan, kami melihat ada sebuah bangunan yang lumayan besar. Bangunan itu terlihat tua dan dipenuhi rumput-rumput sekeliling, dan di dalam bangunan tua itu yang tampak menyeramkan. Lalu aku dekati bangunan tua itu. Kulihat setiap tiang-tiang bangunan tua itu terdapat ukir-ukiran orang Dayak. Ukir-ukiran itu sangat rapi dan indah. Aku penasaran dan bertanya dengan Reza yang ada di depan. Za, itu bangunan apa Za? Kayak udah tua sekali Za, tanyaku. Itu namanya Lamin, bangunan suku orang Dayak zaman dulu. Lamin itu tempat orang berkumpul atau tempat mengadakan suatu acara-acara tertentu. Zaman dahulu, cerita bapak dan almarhum nenekku di sini pernah ditinggali oleh suku-suku Dayak. Makanya di sini disebut Longiram. Entah apa artinya, aku juga nggak tahu.
kata Reza jalan sambil menjelaskan. Za, terus orang-orangnya pada kemana Za? Tanya Heru. Konon katanya banyak yang meninggal secara misterius dan dikuburkan di sini. Seiring berjalannya waktu, keberadaan orang-orangnya menghilang seperti ditelan kabut. Jelas Reza kepada kami semua. Break, teriak Heru. Kenapa Ru? Tanyaku. Istirahat dulu, capek, haus sama lapar, kata Heru. Oke semuanya, kita istirahat dulu di sini. Saleh, Dodi, masak air ya. Pintaku pada Saleh dan Dodi. Oke Lex, jawab si Saleh. Aman Lex, jawab Dodi. Lalu kulihat ada sebuah pohon besar. Sepertinya di situ kayaknya enak untuk rebahan, pikirku. Jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kami istirahat. Mau kemana Lex? Tanya Heru. Itu ke pohon besar. Mau istirahat sebentar. Mau rebahan, jawabku. Awas Lex, ntar diculik Mbak Kun. Timpal si Reza sambil tertawa. Tanpa pedulikan omongan mereka, aku langsung gas ke sana. Pas datang di pohon besar, kuletakkan karirku, lalu kusandarkan tubuhku di pohon besar itu. Ah, mantap, teriakku pada mereka yang lagi sibuk mengumpulkan kayu api. Baru aja sebentar ku pejamkan mataku. Ada seorang bapak-bapak tua dengan rambut putih beruban janggut putih dan berjalan sedikit membungkuk. Nak, mau apa kalian di sini? Tanya bapak tua itu. Maaf Pak, kami di sini hanya ingin camping Pak. Jawabku penuh rasa gugup. Bapak mau kemana sendirian Pak? Tanyaku kembali. Saya tinggal di sini. Rumah Bapak ada di atas dekat gua. Kalau nak muda mau ikut Bapak ke rumah Bapak, ayo ikut Bapak. Ajak bapak-bapak tua itu. Maaf Pak, terima kasih. Tapi saya tidak bisa Pak. Tidak enak sama teman-teman saya Pak. Kalau kamu tidak mau ikut Bapak ke rumah, kalian semua akan mati. Lalu muka bapak itu berubah menyeramkan. Matanya keluar. Darah matanya membasahi mukanya. Bapak itu seketika memeluk tubuhku. Darah yang bercampur nanah itu menempel di mukaku, lalu aku teriak. Tolong! 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 Teriakku dengan sekuat tenaga. Plak! Sebuah gamparan mengenai pipiku. Bangun Lex! Bangun! Ujar Reza yang membangunkanku. Aku langsung bangun dan berdiri. Mana bapak itu? Mana bapak itu? Ucapku dengan keringat yang membasahi mukaku yang agak pucat. Kulihat di depanku berdiri temanku. Kamu kenapa Lex? Tanya Reza. Kamu mimpi Lex? Tanya Heru. Enggak apa-apa bro, jawabku. Makanya jangan tidur, kata si Reza. Aku gak tidur kok, jawabku. Udah, yuk kita makan mie rebus dulu, kata Dodi. Kami pun semuanya kembali ke tempat teman-temanku masak mie rebus. Wah, enak nih, kataku sambil mengambil segelas pop mie yang sudah diseduh air panas. Sambil makan, aku memikirkan apa yang sebenarnya terjadi tadi. Apakah benar tadi aku tertidur? Apakah barusan tadi itu hanya sebuah mimpi?
Pikirku penuh dengan rasa kebingungan. Aku benar-benar bingung. Jika tadi itu mimpi, kenapa benar-benar terasa nyata? Udahlah, pikirku. Mungkin tadi aku terlelap karena kecapean. Syukur alhamdulillah udah kenyang. Yuk kita lanjut jalan lagi, ujarku kepada 4 orang temanku. Lalu aku bangun bantuin Saleh beres-beres. Selesai beres-beres, kami siap-siap untuk melanjutkan perjalanan kami. Pukul 1, kami kembali melangkahkan kaki kami kembali menuju gunung. Tetap dipimpin Reza, Heru, Saleh, Dodi, dan aku yang berada di paling belakang. Setelah berjalan melewati pohon besar tadi, aku berhenti. Aku melihat di balik pohon besar itu ada bapak-bapak yang tadi di mimpiku tadi. Seperti orang mengintip yang hanya kelihatan kepalanya di balik pohon besar itu. Lalu bapak itu tersenyum yang menyeramkan. "Lex, ayo, kok berhenti?" Dodi menepuk pundakku yang hampir membuat jantungku copot. Iya bro. Pas aku tengok kembali, bapak-bapak aneh itu tidak ada lagi. Lalu kami lanjutkan perjalanan kami. Membayangkan senyuman bapak-bapak itu membuat bulu kuduku merinding. Aku sengaja diam dan tidak bercerita dengan teman-temanku karena aku tidak ingin merusak suasana perjalanan kami. Setelah lumayan berjalan, kami semua berhenti. Kami terpukau dan terpesona melihat air terjun yang tepat berada di samping jalan. Wow, keren. Jadi ini Zah, air terjun yang kamu ceritakan pada kami. Iya bro, keren kan? Kata si Reza. Sumpah, keren banget, sautku pada Reza. Ingin sekali kami pergi mandi ke air terjun itu. Tapi Reza melarang kami. Katanya takut kemalaman sampai puncak gunung. Akhirnya dengan berat hati, kami melanjutkan perjalanan kami. Setelah berjalan yang lumayan jauh, aku minta stop. Lalu kami minum-minum dan membakar sebatang rokok pensil untuk menghilangkan lelah. Lex, air minum kita tinggal sedikit nih, timpal Saleh. Tenang, bentar lagi, tidak jauh dari sini ada gua, di dalamnya ada mata air, saut Reza. Setelah habis sebatang rokok pensil, yuk lanjut, ajakku. Kami melanjutkan perjalanan lagi. Benar saja kata Reza, tidak lama kami berjalan, ada terdapat sebuah goa. Di mana mulut gua ini tidak terlalu besar, tapi di dalam gua ini terdapat 6 cabang. Entah mengarah kemana, tidak ada orang kampung yang tahu dan tidak pernah mencoba. Setelah kami mengambil air untuk bekal kami, lalu kami keluar dari gua itu. Karena mata airnya tidak jauh dari mulut gua saja. Ketika keluar gua, aku teringat kata-kata bapak yang menyeramkan itu. Dia bilang rumahnya dekat gua. Entah kenapa, bulu kuduku langsung merinding melihat pohon tua yang akar-akarnya merayap-rayap di gua itu. Tanpa berpikir panjang, aku langsung ajak teman-temanku melanjutkan perjalanan. Kulihat hari sudah mulai sore. Kini jalan yang kami lewati terus saja menanjak. Beberapa kali aku lihat Heru terjatuh dan mengeluh. Tapi tetap saja, dia semangat sekali sampai puncak. Sebentar lagi kita akan sampai puncak dan kita akan disuguhkan dengan terbenamnya matahari. Pemandangan yang tak akan pernah kita lupakan sampai kapanpun sampai kita mati. Teriak Reza. Semangat, semangat, semangat. Teriak kami semua. Dengan penuh keringat dan perjuangan, sampailah kami di atas puncak Gunung Kalimantan.
dengan pemandangan yang sangat-sangat indah menyejukkan mata. Hutan yang hijau dan anak sungai-sungai yang terpancar senjanya matahari kelihatan dari atas puncak gunung Kalimantanku ini. Benar-benar ciptaan Tuhan yang sangat indah. Lalu kami letakkan tas kami semua, serta perlengkapan yang kami bawa. "Reza, bantu aku buat tenda ya." "Oke bro," jawab Reza. "Za, makasih ya udah bawa kita semua ke sini," ungkap Heru. "Aku tak akan pernah lupakan kalian semua, para sahabat-sahabatku," ungkap Heru yang terlihat matanya berkaca-kaca. Lalu kami semua peluk Heru. Suasana kali ini berubah menjadi haru. "Udah, yuk bikin tenda, keburu malam nih," kataku yang memecah suasana haru. "Saleh, Dodi sama Heru cari kayu api ya. Aku sama Reza bangun tenda," perintahku. Kulihat mereka bertiga berangkat cari kayu api. Sedangkan aku sama Reza bangun tenda agak besar cukup untuk kami berlima satu tenda. Tenda sudah selesai. Kumasukkan semua tas-tas kami ke dalam tenda. Tapi ketiga orang itu belum juga balik-balik. Aku khawatir takut terjadi apa-apa sama mereka karena hari sudah mulai gelap. Akhirnya setelah nunggu mereka belum juga kembali, aku putuskan untuk mencari mereka sendiri. Sedangkan Reza ku pinta untuk menunggu di tenda. Saat aku mau keluar tenda, kulihat mereka bertiga lari-lari ke arahku sambil membawa kayu api. Woi, ada apa nih? Kok lari-lari?" tanyaku. Itu, kata si Heru. "Ada binatang aneh, Lex," kata si Dodi. "Binatang kepala dua, satunya kepala binatang, satunya lagi kepala manusia, Lex," lanjut si Saleh. Dengan nafas yang ngap-ngap, mereka sambil menjelaskan. "Sudah, biarkan saja. Selagi kita tidak mengganggu mereka, mereka juga tidak akan ganggu kita juga," saut Reza sambil keluar dari tenda dengan senapan andalannya. Mendengar penjelasan dari Saleh membuatku merinding. Hari sudah mulai gelap. Lalu kunyalakan api untuk masak air dan nasi. Sedangkan yang lain sudah masuk di dalam tenda. Mungkin mereka kelelahan lari-lari dari tadi melihat binatang aneh. Entah makhluk apa yang mereka lihat. Yang pastinya mereka ketakutan abis. Setelah air dan nasi masak dan tidak lupa menu andalan rebus mie kuah, kupanggil mereka untuk keluar makan bersama. Kami nikmati makan malam kami yang ditemani api unggun. Setelah makan, lalu kami membakar sebatang rokok pensil dan ditemani secangkir kopi. Kami sambil ngobrol-ngobrol santai dan sedikit bercanda, seolah melupakan kejadian yang barusan menyeramkan. Pukul 11 malam. "Ngantuk nih bro," kataku pada mereka ngajak mereka masuk tenda. "Sama nih, aku juga ngantuk," sambung Heru. "Ya udah yuk kita istirahat." Akhirnya kami semua masuk tenda. Tidak butuh waktu lama, keempat temanku pada tidur. Terdengar dengkuran Reza yang membuatku susah untuk tidur. Saat aku sudah setengah tidur, antara sadar dan tidur, tiba-tiba, Alex, kesini." Suara perempuan memanggil namaku, tapi tidak kuhiraukan karena kupikir hanya pendengaranku yang salah. Tiba-tiba, "Alex!" Suara begitu keras teriak di samping kupingku. Langsung saja membuatku terperanjak bangun. Lalu ku coba beranikan diri untuk melihat keluar. Ku coba buka sedikit sleting tenda bermaksud untuk mengintip ke arah luar. Baru saja mengintip,
Sebuah tangan yang dingin memegang pundakku. Pas ku tengok ke belakang, ternyata Reza. Elu Za, kamu ngapain Lex belum tidur? Tanya Reza heran melihatku. Gak apa-apa, gak bisa tidur aja, jawabku. Kita berburu yo Lex, ajak Reza. Capek, ngantuk Za, jawabku. Ayolah, kita cari rusa atau kijang, lanjut Reza. Ini sudah hampir jam 2 Za, emang ada? Jawabku. Ada Lex, biasanya semakin subuh rusa apa kijang semakin banyak. Ayolah Lex, ajak Heru juga Lex. Kasian bangunin Heru Za, tidurnya pules banget. Gak apa-apa Lex, bangunin aja. Sekalian ini untuk kenangan dia nanti bersama kita Lex, kata Reza. Akhirnya dengan paksaan Reza, aku mengiyakan saja ajakan Reza. Lalu kubangunkan Heru. Heru, bangun Ru. Lalu Heru bangun dengan mata masih terpejam. Bangun dulu, kataku pada Heru. Ada apa Lex? Tanya Heru. Ini Reza ngajakin kita untuk berburu. Gimana? Kataku. Iya Her, ayolah kita berburu. Sesekali berburu sama kalian untuk jadi kenangan kita, saut Reza. Tapi ini kan udah mau subuh Za, saut Heru. Gak apa-apa, ayolah, paksa Reza kembali. Oke deh, aku ikut, ujar Heru. Ya udah, aku juga, jawabku. Reza menyiapkan senapannya dan mengecek pelurunya. Dan kami tidak lupa juga mengecek senter yang akan kami bawa. Saleh dan Dodi sengaja tidak kami ajak karena jatah mereka untuk masak-masak hasil berburu kami kalau kami dapat hewan buruan kami. Akhirnya kami bertiga berangkat untuk berburu, yang pastinya dipimpin Reza dengan senapannya, Heru dan aku paling belakang. Kita berburu menyusuri jalan turun dan masuk dalam hutan yang lebat dan pohon-pohon besar. Setiap langkah-langkah yang kami lalui, tak ada satupun binatang yang kami lihat. Aku tidak tahu sudah berapa lama kami berjalan. Namun, tidak ada mata rusa atau kijang yang kami lihat. Reza pun heran. Kata Reza, biasanya di hutan sekitaran gunung ini banyak sekali rusa atau kijang. Tidak lama Reza berbicara seperti itu. Tepat arah depan, senterku menyorot seekor rusa yang lumayan besar. Shh, jangan ada yang bergerak dan jangan ada yang bersuara, kata Reza. Kulihat Reza memposisikan tubuhnya dan laser senapan Reza mengarah tepat di jantung rusa itu. Suara senapan Reza pas mengenai jantungnya, kami lihat rusa itu langsung jatuh ke tanah. Asik, besok pagi makan rusa, kata Heru dengan semangatnya dia teriak. Lalu tiba-tiba rusa itu bangun lagi. Tembak Reza lagi, lalu rusa itu jatuh lagi. Aku sorot terus rusa itu dengan senterku. Tiba-tiba rusa itu bangun lagi dengan mata merah yang menyala. Lex, Heru, kayaknya ini ada yang tidak beres, kata Reza. Belum selesai Reza bicara, lalu rusa itu seperti berteriak. Dengan suara begitu keras, sampai-sampai kami menutup telinga. Suaranya begitu menggema di telinga. Tampak dari kabut, banyak sekali sekelompok rusa berdatangan dengan mata yang merah menyala. Ini sudah tidak beres,
kata Reza. Ayo lari-lari. Langsung kami bertiga lari tanpa arah. Kulihat sekelompok rusa aneh itu mencoba mengejar kami. Lex, jangan menengok ke belakang, teriak Reza padaku dengan terus berlari. Brak, Heru terjatuh. Langsung kami cepat-cepat bantu Heru berdiri dan kami berlari lagi. Dengan hutan yang diselimuti kabut, sangat susah buat kami lari arah jalur kami lewati tadi. Alhasil kami lari tanpa arah. Yang terpenting, kami terhindar dari kejaran rusa-rusa itu. Brak, Heru terjatuh lagi. Kamu gak apa-apa, Her? Tanyaku. Kulihat kaki Heru berdarah. Za, kaki Heru berdarah. Timpalku pada Reza yang sedang berdiri sambil mengawasi rusa-rusa itu. Kayaknya rusa itu tidak ngejar-ngejar kita lagi, Lex, saut Reza. Lalu Heru mencoba untuk berdiri, namun dia kembali terjatuh lagi. Sepertinya aku tidak bisa berjalan lagi, Lex. Kakiku sakit banget, ujar Heru yang menahan rasa sakit di raut wajahnya. Lalu aku mengeluarkan pisau yang aku bawa. Langsung kupotong bagian lengan jaketku untuk kulilitkan ke kaki Heru yang terluka, agar maksudnya darahnya tidak terus keluar. Kami bingung harus bagaimana lagi. Kami putuskan untuk istirahat sebentar agar tenang dan tidak panik lagi. Sebuah tawa seorang perempuan terdengar oleh kami bertiga. Reza yang barusan duduk langsung berdiri lagi. Siapa kamu? Tunjukkan wajahmu, teriak Reza dengan raut wajah kesal dan marah. Jangan ganggu kami. Tangan Reza mencoba meraih ke punggungnya untuk meraih senapannya. Ternyata senapan Reza tidak ada. Reza baru sadar, mungkin senapannya jatuh saat kami berlari dikejar rusa tadi. Lalu suara tawa yang menyeramkan dan membuat bulu kuduku berdiri itu pun tidak terdengar lagi. Lex, sudah jam berapa? Tanya Reza padaku. Betapa terkejutnya aku saat melihat jam. Ternyata masih jam 1:30. Ini sudah gak masuk akal, kataku. Dari sekian lamanya kita jalan dan berlari, tapi tetap saja 1:30, kataku pada kedua temanku. Tenang, tenang Lex, gak usah panik. Kita pasti kembali ke tenda, saut Reza yang mencoba menenangkan. Ayo kita bergerak kembali ke tenda, ajak Reza. Jalan kami kali ini sedikit lambat karena Heru yang sulit berjalan, dan sesekali aku dan Reza menopang Heru. Tidak begitu lama kami jalan, turun hujan yang sangat deras. Kulihat di sekitar kami nampak sebuah gua. Oi, kayaknya itu ada gua. Bagaimana kalau kita berlindung di gua itu saja? Kataku. Akhirnya kami berjalan ke gua itu. Sampainya kami di gua, aku melihat sekelibat bayangan wanita. Tapi tidak kuhiraukan, mungkin aku salah lihat, pikirku. Lalu tiba-tiba Reza bilang, Bro, aku mau BAB. Laza, apa gak bisa ditahan aja, Za? Kataku. Gak bisa nih Lex, perutku udah mulus banget. Kalian tunggu aja di sini. Aku ke dalam cari sumber air untuk BAB, kata Reza. Tapi kamu yakin Za mau BAB di sini? Kata si Heru. Iya Za, kamu yakin? Gak apa-apa, kataku. Tenang, aman. Udah, aku ke dalam dulu cari tempat mata air untuk BAB, kata si Reza. Lalu kulihat Reza beranjak pergi ke dalam gua. Aku merasa ada yang sedang mengawasi kami dari kejauhan. Perasaanku gak enak. Gua yang gelap dan lembab yang dihuni banyak kelelawar
menambah mistisnya gua ini. Sejak memasuki gua ini, bukan saja sekelebat bayangan wanita yang kulihat tadi, tapi seperti ada seseorang yang sedang mengintip kami dari sela-sela dinding batu. Terus saja kualihkan pandanganku dan berdoa semoga semuanya baik-baik saja. Kulihat di luar masih hujan deras. Dalam kondisi seperti ini, tentu saja kami harus menunggu dulu di sini sampai hujannya reda, pikirku. Selang beberapa waktu, Tolong, Alex, Heru, tolong aku. Aku langsung berdiri dan lari masuk ke dalam gua. Aku tahu itu suara Reza yang teriak minta tolong. Sesampainya aku di mata air dalam gua, aku melihat Reza yang sedang berbaring kesakitan dengan celana yang masih terbuka. Aku melihat Reza yang sedang kesakitan, tangannya memegang alat kelaminnya. Sontak betapa kagetnya aku ketika melihat alat kelaminnya Reza berubah besar sebesar buah kates. Alat kelaminnya Reza berubah besar dan ada ulat-ulat belatung dan mengeluarkan cairan nanah yang berbau bangkai. Sakit, Lex. Sakit. Reza kesakitan dan meronta-ronta. Lalu kulihat Heru datang. Heru datang langsung ketawa yang menyeramkan. Heru, kamu kenapa? Ucapku panik lihat raut muka dan mata Heru yang berubah menyeramkan. Lalu Heru mendorongku dan aku tersungkur hampir 2 meter. Lalu kulihat Heru menduduki Reza sambil mencekik Reza. Aku langsung bangun dan menangkap Heru. Lagi-lagi aku terhempas jatuh oleh Heru. Aku tahu itu bukan tenaga Heru. Aku tahu itu bukan Heru. Heru terus saja mencekik Reza dan berkata, Mati. Kulihat ada sebuah kayu. Langsung kupukul belakang Heru. Dan Heru jatuh pingsan. Lalu kulihat Reza juga pingsan. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Tidak terasa air mataku keluar. Aku menangis, tidak tahu mesti berbuat apa. Aku bingung ya Allah. Teriakku sekuat tenaga. Aku cuma bisa bersandar di dinding batu dan berharap temanku cepat sadar. Rasa lelah, capek, dan takut kini menemaniku. Lalu tiba-tiba dari arah mulut gua seperti ada seseorang yang berdiri. Siapa di sana? Teriakku sambil menyorotkan senterku. Permisi, apakah ada orang di sana? Sautnya. Saat ku hampiri seseorang tersebut, aku terdiam dan terpukau melihatnya. Ternyata dia adalah seorang wanita cantik bergaun hijau. Dia benar-benar sangat cantik. Rambutnya yang panjang, mata yang indah, bibir dan senyuman yang membuatku terdiam dan terpaku oleh kecantikannya. Selama dalam hidupku, tidak pernah kujumpai wanita secantik dan seanggun dirinya. Lalu aku beranikan diri untuk bertanya, Maaf, Mbak siapa? Kenapa Mbak berada dalam hutan ini sendirian? Lalu dia kembali melontarkan senyuman manisnya dan berkata, Namaku Putri Mayangsari. Panggil saja aku Mayangsari. Saya tinggal di desa lereng gunung. Ucapnya dengan lembut. Tapi Reza tidak pernah cerita pada kami kalau ada sebuah desa di sekitar sini. Ucapku dalam hati. Terus, Mayangsari ngapain malam-malam hujan-hujan di hutan ini? Tanyaku kembali pada Mayangsari. Saya beserta orang-orangku datang untuk menjemput seseorang. Jawabnya penuh misterius. Lalu tiba-tiba datang sekelompok orang-orang yang dimaksud Mayangsari. Mereka semua laki-laki,
Mungkin ada sekitar 12 orang. Masing-masing dari mereka membawa sebuah obor. Mereka tepatnya seperti pengawal layaknya prajurit zaman kerajaan tempo dulu. Aku pun heran, tapi tidak berani untuk bertanya. Lalu Mayang Sari bertanya kepada sekelompok orang-orang itu, "Apakah sudah kalian jemput orang itu?" Tanya Mayang Sari. Orang-orang itu hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja, yang mengisyaratkan iya atau sudah. Jujur, aku pun bingung apa yang sebenarnya yang dilakukan Mayang Sari dan siapa yang dimaksud seseorang tersebut. Lalu aku penasaran siapa seseorang yang dijemput Mayang Sari. Nampak samar-samar di belakang sekelompok orang-orang Mayang Sari itu ada sebuah kandang atau kurungan yang terbuat dari kayu. Ternyata di dalamnya ada seseorang. Aku pun penasaran ingin melihatnya. Namun Mayang Sari menghentikan langkahku untuk mendekat. Mayang Sari melarangku untuk melihat atau menyorotkan senterku. "Siapa nama kamu? Dan ada urusan apa kamu datang kemari?" Tanya Mayang Sari. "Namaku Alex. Kami berlima dengan teman-temanku. Kami datang hanya untuk pergi camping di gunung. Namun salah satu temanku mengajak aku dan satunya temanku lagi untuk berburu. Ketika kami sedang berburu, kami dikejar rusa aneh yang menyeramkan. Lalu kami lari dan tersesat di hutan ini," jelasku pada Mayang Sari. Namun aku masih penasaran siapa sosok seseorang yang berada di dalam kurungan atau kandang itu. Lalu aku coba bertanya lagi kepada Mayang Sari. Siapa orang itu dan apa yang telah dia lakukan? Terus apa yang terjadi padanya? Dia telah melanggar dan sudah mengotori hutan ini. Dan dia akan tinggal bersama kami dan membayar dosa-dosanya yang telah dia buat. Dan dia akan jadi budak atau pelayan di desa kami untuk selama-lamanya, jawab Mayang Sari. Urusan kami sudah selesai. Waktunya kami kembali ke desa kami. Tunggu, timpalku pada Mayang Sari yang ingin beranjak pergi. Apakah aku boleh ikut kamu ke desamu Mayang Sari? Kedua temanku sedang sakit dan pingsan di dalam. Bisakah kalian menolongku dan temanku? Aku bingung sendirian dan harus berbuat apa? Ucapku pada Mayang Sari. Maaf Alex. Kami tidak bisa membawa orang sembarangan masuk ke desa kami. Kami tidak bisa membantumu. Waktu kami terbatas, jawab Mayang Sari. Sebelum Mayang Sari pergi, Mayang Sari memberikanku sesuatu dan berpesan kepadaku. Alex, ingat, dimanapun kau berada, dan sebesar apapun cobaan yang kau alami dan hadapi, kau harus ingat bahwa Tuhanmu selalu bersama dirimu. Jaga sikap dan tingkah laku serta sopan santun dimanapun kau berada. Setiap tempat akan selalu ada penunggunya. Yang akan menyelamatkan kalian adalah diri kalian sendiri. Lalu Mayang Sari serta rombongannya pun pergi membawa orang di dalam kurungan atau kandang itu. Tadinya bau harum bunga yang memenuhi gua yang lembab ini kini sirna bersama perginya Mayang Sari. Ketika aku mau kembali ke tempat teman-temanku, tiba-tiba aku dikagetkan Reza yang tepat berdiri di belakangku. Astaga Reza, kamu sudah gak apa-apa Za? Kelaminmu gimana Za? Tanyaku pada Reza. Aman, aku sudah sembuh sekarang. Aku sudah tidak sakit lagi sekarang Lex. Ayo kita bangunkan Heru Lex. Kita harus keluar dari sini dan kembali ke teman-teman kita Lex. Kalian harus selamat kembali ke kampung Lex. Lalu kami bergegas masuk ke dalam untuk bangunkan Heru. Heru, bangun. Heru, bangun. Sambil kugoyang-goyangkan badannya.
Setelah susah payah, akhirnya Heru sadar. "Kita ketiduran ya, Lex?" tanya Heru. "Tadi kamu pingsan kecapean," jawab Reza. "Heru, lukamu gak apa-apa? Kamu masih bisa bergerak?" tanyaku. "Aduh, sakit sekali. Masih, Lex. Punggung juga terasa sakit sekali, seperti habis dipukul, Lex," kata si Heru. "Udah, Heru biar aku yang gendong. Kita harus keluar dari hutan ini sebelum waktuku habis," kata si Reza. "Maksudnya, Za?" tanyaku. "Udah, jangan banyak tanya," jawab si Reza. Lalu kami berjalan menuju keluar gua. Heru yang digendong Reza. Tiba-tiba ketika kami ingin keluar gua, kami berhenti. Ada seseorang berdiri tepat di mulut gua. Saat ku sorot mukanya dengan senter yang kubawa, ternyata itu bapak-bapak yang kulihat saat berada di pohon besar tua tadi siang. Mukanya yang hancur dan dipenuhi darah serta matanya yang keluar dan ulat-ulat belatung yang menempel di wajahnya membuat kaki-kakiku gemetar hebat. "Kalian semua harus mati," ucap bapak-bapak itu. Heru yang digendong Reza tiba-tiba kembali pingsan di gendongan Reza. "Lex, lari Lex, masuk ke dalam gua lagi Lex," timpal Reza. "Tapi kakiku tidak bisa bergerak. Kalian pergi saja, selamatkan Heru dan teman-teman yang lain," teriakku kepada Reza. Kulihat bapak-bapak itu berjalan mendekat sambil menyeret kaki sebelahnya seperti kena tembakan senapan. Aku sudah pasrah. Mungkin takdirku berakhir mati di sini, ucapku dalam hati. Lalu sebuah tangan menggenggam tangan dan menarikku membawaku pergi. "Ayo Lex, sadar. Kamu harus ingat, ibu serta keluarga kalian menunggu di rumah. Kamu harus kuat. Kalian harus keluar dari hutan ini dengan selamat, Lex," ucap Reza yang menarik tanganku. Mendengar ucapan Reza, aku berusaha menguatkan diriku. Lalu kami berlari masuk ke dalam goa. Sampainya di dalam goa, terdapat 6 cabang goa. Kami bingung, cabang mana yang harus kami pilih. Akhirnya Reza memutuskan untuk mengambil jalur cabang paling kanan. Lalu kami terus saja berlari di dalam lorong gua, berharap cabang gua ini menuju keluar gua. "Lex, ingat, terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa, Lex," ucap Reza yang menggendong Heru yang sedang pingsan. Rasa lelah, capek, dan putus asa tidak bisa lagi kuungkapkan dengan kata-kata. Kalau saja tidak didorong dan didongkrak Reza, semangatku mungkin aku memilih mati di sini. Kami terus saja berlari, dan nampak dari kejauhan ada sebuah titik cahaya. "Lex, semangat Lex, itu jalan keluarnya," ucap Reza yang selalu menguatkanku. Prak! Aku terjatuh. Kakiku sudah benar-benar mati rasa. Namun dengan sisa-sisa tenagaku, aku mencoba untuk berdiri. Namun tiba-tiba, tangan yang hancur dan penuh nanah menangkap kakiku dan aku kembali tersungkur. Aku terus saja meronta-ronta agar tangan bapak itu melepaskan kakiku. Aku terus saja meronta-ronta sampai-sampai air mataku terus mengalir. Namun genggaman bapak itu sangat kuat dan bapak-bapak itu mau mendekat dan merangkul tubuhku. Tiba-tiba Reza datang dan memukul wajahnya. "Lex, pergi keluar dari gua ini. Selamatkan Heru, Lex," ucap Reza yang menahan bapak-bapak itu. Aku lihat Heru masih pingsan dan diletakkan Reza di tanah. "Tidak, Za. Aku tidak bisa ninggalin kamu, Za. Kita keluar sama-sama, Za," kataku. "Sudah tidak ada waktu lagi, Lex.
Ingat Lex, janji seorang Reza. Aku akan jaga kalian semua Lex. Lalu Reza tersenyum menjengkelkan ciri khas seorang Reza. Cepat Lex, bawa Heru keluar dari sini. Teriak Reza sangat keras padaku. Tidak Za, aku tidak bisa, jawabku. Lex, jika kau dan Heru tidak keluar dengan selamat dari sini, maka jiwaku akan sengsara selamanya Lex. Kumohon Lex, bantu aku membebaskan jiwaku Lex, ucap si Reza. Biarkan aku menepati janjiku seorang Reza Lex. Cepat Lex, pergi, aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi, lanjut Reza. Lalu dengan berlinang air mata, aku berdiri dan mengangkat Heru ke punggungku. Dengan sisa tenagaku, ku bawa Heru keluar dari goa. Hempasan teriknya matahari menyilaukan mataku yang penuh air mata. Sampailah akhirnya aku dan Heru keluar dari goa. Tak bisa kutahan lagi tubuhku. Aku pun dan Heru roboh terjatuh ke tanah. Reza! Teriak sekuat tenagaku yang tersisa. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku pingsan bersama Heru. Alex, bangun Lex. Sayup-sayup suara itu memanggil namaku. Saat kubuka perlahan mataku, kulihat ada Saleh dan Dodi di depanku, serta banyak warga berdiri melihatku. Kulihat Heru yang menangis di pelukan ayahnya. Lalu ibuku datang, langsung memelukku dengan air matanya yang membasahi pipinya. Alhamdulillah, kamu selamat nak, ucap ibuku sambil menangis. Lalu aku teringat Reza yang masih di dalam goa. Bu, Reza. Air mataku kembali keluar lagi. Leh, Dodi, tolong bantu Reza. Dia masih ada di dalam goa, ucapku. Lalu entah kenapa, Heru, Dodi, dan Saleh memelukku dengan air mata. Sontak saja ku lepaskan pelukanku pada mereka. Kalian kenapa pada diam saja? Ayo kita masuk ke dalam, selamatin Reza, kataku dengan kesal pada mereka. Namun mereka tetap saja diam dan menangis. Lalu salah satu warga menghampiriku. Ayo nak, kita pulang. Temanmu Reza sudah menunggumu di rumah. Tidak pak, temanku Reza masih ada di dalam pak. Ayo pak, bantu cari Reza pak, ucapku. Tidak nak, Reza sudah pulang duluan. Gak mungkin pak, Reza tidak mungkin meninggalkan kami pulang duluan, ucapku. Iya nak, Reza sudah pulang duluan. Mari kita jenguk Reza nak, kata ibuku. Lalu aku dan Heru diberi makan dan minum dahulu sebelum kami pulang kampung. Setelah makan, lalu aku dan Heru dibantu beberapa warga untuk berjalan kembali pulang ke kampung kami. Di dalam perjalanan kami pulang, aku senang. Ternyata teman-temanku semua termasuk Reza selamat, ucapku dalam hati. Setelah beberapa jam perjalanan menggunakan ketinting melalui sungai-sungai kecil, akhirnya kami sampai juga di kampung. Sesampainya kami, aku langsung mengajak Heru, Dodi, dan Saleh ke rumahnya Reza. Sesampainya di rumah Reza, ada sebuah bendera kuning dan beberapa warga duduk di depan teras rumah Reza. Aku langsung berlari masuk ke rumah Reza. Aku langsung terduduk melihat Reza yang telah terbujur kaku. Reza! Teriakku dan memeluk tubuhnya yang telah dibungkus dengan kain kafan. Air mataku tak bisa kubendung melihat sahabatku ternyata pulang kepada Yang Maha Kuasa. Aku, Heru, Dodi, dan Saleh memeluk Reza untuk yang terakhir kalinya. Teringat kata-katanya, tenang,
Aku akan jaga kalian semua. Ini janjiku, janji seorang Reza. Dengan senyuman yang menjengkelkan ciri khas seorang Reza, membuat kami tidak bisa menahan air mata ini. Dan aku mendatangi ayahnya Reza, meminta izin untuk terakhir kalinya kami sahabatnya mengantarkan Reza sampai pemakamannya selesai. Ayahnya pun mengiyakan permohonanku. 4 sahabat ini membawa kerandanya ke liang lahat dengan air mata yang tidak bisa kami bendung. Sesampainya di liang lahat, aku mengazankan sahabatku ini. Setelah pemakaman Reza selesai, Dodi dan Saleh menceritakan bahwa kami sudah hilang selama 3 hari. Dodi dan Saleh cerita ketika mereka bangun pagi harinya melihat kami bertiga tidak ada di tenda. Mereka putuskan untuk kembali turun kampung meminta bantuan para warga. Dan mayat Reza ditemukan dekat mata air di dalam gua, dengan tubuh yang lebam dan biru. Lalu aku teringat sesuatu pemberian Putri Mayangsari yang kusimpan di saku celanaku. Saat kulihat, ternyata itu adalah gelang Reza. Gelang yang selalu dibawanya kemanapun dia pergi. Selamat jalan sahabatku, sahabat kami. Semoga jiwa kau tenang di alam sana. Dan perjalanan ini adalah perjalanan terakhir untukmu dan kami semua. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.